Yang mana? Jajaran dua dari atas. Nah, yang mana? Wa'insadana jajaran dua dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa ansyada lan nembangake na ing kita sapa Syekhul Islam Burhanuddin Idzil ilmu tawi krono ilmu ala rubatin ing atase derajat fil marotibi ing dalam piro-piro derajat. A'la ya, bukan ala ya. Idzil ilmu utawi krono ilmu iku a'la marotibatin luweh luhur-luhure derajat fil marotibi ing dalam piro-piro derajat. Fil marotibi dalam piro-piro derajat. Wa min dunihi lan saking arai ilmu, wa min dunihi lan iku tetep saking arai ilmu izul ula utawi mulyane derajat luhur fil mawakibi ing dalam piro-piro perkumpulan, fil mawakibi ing dalam piro-piro perkumpulan, fil mawakibi ing dalam piro-piro perkumpulan. Syekh sahabat tadi Burhanuddin, dia berkata dalam sebuah syair. Jadi mu'allif ini dinyanyikan sebuah syair oleh Syekh Burhanuddin, yang mana isi syair tersebut adalah idzil ilmu, karena ilmu itu adalah lebih tinggi-tingginya derajat di dalam beberapa derajat. Wa min dunihi izzul ula fil mawakibi, dan dari arah ilmu itulah seseorang akan dianggap mulia dan dianggap lebih tinggi derajatnya di tengah-tengah perkumpulan karena ilmu. Orang berilmu tentu akan lebih dihormati daripada orang lain. Fazul ilmi mongko utawi wong kang anduweni ilmu iku yabqa netepi utawi tetep sapa zul ilmi izzahu ing kemuliaane zul ilmi mutadha'ifan halitikal matikal, mutadha'ifan halitikal matikal. Wa dzul jahli utawi wong kang anduweni kebodohan
Ba'dal mauti ku tetep ing dalem sawise mati tahta tayaribi ing dalem pira-pira lebu. Fadzul ilmi yaqaizuhu mutadha'ifan. Ketahuilah bahwasanya orang yang berilmu itu kemuliaannya akan kekal serta akan berlipat-lipat ganda, sedangkan orang yang bodoh setelah mati terkubur dengan tanah, tidak ada kemuliaan sama sekali. Kita bisa lihat Albert Einstein, orang berilmu, bukan orang Islam, tapi namanya masih disebut-sebut, fotonya masih terpajang di sosial media, namanya abadi di karya tulis ilmiah, fotonya di mana-mana ada. Karena apa? Ilmu. Sedangkan orang bodoh, walaupun dia abid, ahli ibadah, tapi karena kebodohannya itulah dia setelah mati akan dilupakan begitu saja. Tidak ada yang mengingatnya. Jadi intinya ilmu itu bisa menjadikan orang itu umur panjang, dan kebodohan itu menjadikan orang itu umur pendek. Bahkan terkadang orang bodoh itu dia masih hidup saja dianggap mati, dianggap tidak ada. Fahaihata mongko adoh banget, fahaihata mongko adoh banget, layar curang ngarep-ngarep, layar curang ngarep-ngarep, madahu ing katoke kamuliaane ilmu, madahu ing katoke kamuliaane ilmu, sapa man wong irtaqo kang munggah sapa man, irtaqo kang munggah sapa man. Ruqa waliyil mulki kelawan kaya munggahe wong kang duweni kerajaan. Ruqa waliyil mulki kelawan munggahe wong kang duweni kerajaan. Wa ilal kata ibi lan maring apa jenengane, lan maring prajurit, pira-pira prajurit, lan maring perintah, lan perintah maring pira-pira prajurit. Perbandingannya itu sangat jauh antara orang bodoh dan orang yang berilmu, jauh sekali. Jangan berharap memperoleh puncak kemuliaan ilmu orang yang telah sampai pada derajat menjadi raja dan banyak prajurit. Saya ulangi, jangan sampai orang yang telah sampai pada derajat menjadi raja dan banyak prajurit, dia akan mendapatkan puncak kemuliaan ilmu. Intinya seperti ini gambarannya. Orang hidup itu ada dua posisi, antara suka dan duka. Itu sudah pasti menjadi satu paket. Orang hidup akan menghadapi suka duka. Pilihanmu ya di antara dua itu. Karena keduanya pasti dialami, lebih baik senang dulu baru menderita di masa yang akan datang, atau kamu pilih prihatin dhisik tapi kumulio pada akhirnya. Pilihannya cuma itu. Karena kehidupan itu satu paket antara kebahagiaan dan penderitaan. Kamu mau susah payah dulu apa tidak untuk bisa mendapatkan ilmu, kemudian kamu mendapatkan kemuliaan ilmu terlebih dahulu, atau kamu berfoya-foya dalam belajar, nanti kamu akan menderita dalam kebodohan. Pilihanmu cuma itu. Ada orang yang dapat uang 500 juta, dihabiskan begitu saja untuk foya-foya, setelah itu dia akan pontang-panting hidupnya. Atau ada orang yang lebih baik terpontang-panting, nanti mendapat 500 juta. Sama susahnya, sama bahagianya,
tapi nikmatnya berbeda. Nikmat mana? Ada orang yang ketika mondoknya, ketika ngajinya berleha-leha seperti raja yang memerintah prajurit, dibandingkan orang yang nanti ketika belajar di pondok penuh rintangan, penuh kesulitan. Yang satu tidak mendapatkan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Yang satu yang karena susah payahnya dia mendapatkan berkah. Lebih nikmat yang mana? Tentu nikmat yang dulu sempat susah payah. Orang tua yang masa tuanya bahagia tapi masa mudanya menderita, itu akan lebih tenang daripada orang yang masa mudanya bahagia tapi masa tuanya menderita. Menderita di masa tua akan sangat lebih berkali lipat. Kenapa? Karena semua kenikmatan banyak yang diambil. Kenikmatan syahwat diangkat, kenikmatan penglihatan diangkat, kenikmatan rasa di lidah diangkat, kenikmatan kesehatan jasmani diangkat, kenikmatan kecerdasan akal diangkat. Banyak kenikmatan-kenikmatan yang diangkat, kok ditambah lagi duka di masa tua, dipindah di masa tua. Seharusnya duka di masa muda dialami di masa muda, masa tua dukanya ada sendiri, yaitu kurangnya tenaga, kurangnya akal, kurangnya syahwat, kurangnya rasa. Kita tinggal pilih. Maka berhati-hatilah ketika masa muda itu berleha-leha. Sampai usia 40 kamu tidak menjadi orang yang terbiasa dalam ketaatan. Jangan harap masa tuamu akan menjadi orang yang taat. Sangat sulit penentuan itu nanti ketika umur 40 tahun seperti apa keadaan kita. Apakah kita masih dalam keadaan ahli maksiat? Apakah kita berada menjadi orang yang taat di usia 40 tahun itu? Ada kemungkinan orang yang usia 40 tahun dia takwa, maka sampai akhir hayatnya itu pun dia akan dalam keadaan bertakwa. Orang yang taat sampai usia 40 tahun dia ahli maksiat, sampai mbah-mbah menjelang mati pun dikongkon sholat ya angel. Sholat wis. Dan itu ujian terberat nanti orang itu di usia 40. Dari sekarang kita latihan terus untuk mengembangkan diri. Di usia 40 itu kekuatan diri sudah mulai menurun. Banyak-banyak atlet yang pensiun sebelum usia 40. Kekuatan sudah mulai menurun, daya ingat sudah mulai menurun, rasa sudah mulai menurun, kesehatan sudah mulai menurun di usia 40. Nah, ketika disitulah kita bisa apa tidak untuk membiasakan diri menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahagia atau tidak, masa tua nanti kelihatan. Lebih baik saiki rekoso masa tua kita bahagia daripada saiki berleha-leha masa tua kita menderita. Menderita di masa muda kita masih punya tenaga, tapi menderita di masa tua sambat karo sopo. Coba jenengan buka di sosial media, ada orang tua tidak usah jauh-jauh wono sopo. Tahun kemarin kalau tidak salah, ada seorang nenek mati sampai membusuk di dalam rumahnya. Tidak ketahuan, orang ketahuan. Koyong ngopo perasaan ketika dia sakit tidak disertai anak, ketika syakaratul maut, ketika azab, tidak ada orang yang mendampinginya. Seperti apa rasanya? Ya kalau tidak ada yang mendampingi, tapi kita itu dalam keadaan taat, kemudian husnul khotimah. Dan ketahuilah bahagia yang lama dan kesedihan yang lama ada pada kehidupan setelah kematian, yaitu akhirat. Orang ketika dia mendapatkan nikmat di akhirat, langgeng nikmat itu surga. Ketika orang itu mendapatkan siksa, ya lama waktunya di neraka itu. Maka persiapkan diri kita untuk menghadapi masa
itulah muncul lagu oleh Kanjeng Sunan, lir-ilir, lir-ilir, tandure wis sumilir, tak ijo royo-royo, tak sengko temanten anyar, tak sengko temanten anyar. Cah angon penek no blimbing kuwi, lunyu penek no kanggo sepo mengko sore, kanggo sepo mengko sore. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, ya sura iya. Jalani bareng-bareng ngaji ngene Kanjeng Sunan. Leri-ler, leri-ler, tandure sumilir, tak ijo royo-royo, tak sengko temanten anyar, tak sengko temanten anyar. Cahangon penek no blimbing kuwi, lunyu penek no kanggo sepo mengko sore, kanggo sepo mengko sore. Datatira kumitir pecah ing pinggir, tetemono cumetono kanggo sepo mengko sore. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, ya sura iya. Ler-ilir, ler-ilir, tandure wis sumilir. Lir, ngelilir, lilir tau ngelilir. Bangunlah engkau dari tidur panjang, bangun. Tidur panjang itu apa? Kita selama ini itu hidup di dunia itu tidur karena nggak sadar. Makanya perlu ditampol dengan tanbihul ghafilin, pengingat untuk orang-orang yang lalai. Selama ini kita tidur di dunia ini tidak sadar kita itu siapa, kemana kita kembali, asal kita dari mana, untuk apa kita hidup. Lupa. Seperti anak santri datang ke pondok, tujuan awal kita apa? Ke Al-Faqih itu mau apa? Terus sekarang kamu mau ngapain? Nanti kamu mau pulangnya kemana? Mau apa? Lilir, bangun dari tidur panjangmu. Tandure wis sumilir, tak ijo royo-royo, tak sengko temanten anyar, tak sengko temanten anyar. Tandure wis sumilir, tanaman kebaikanmu sudah hendak dipanen, sudah mulai tumbuh. Dari masa kecilmu kamu belajar alif ba'ta, usolli fardhu zuhri, Allahumma hdini fiman hadait, belajar assalamualaikum masuk rumah, belajar Allahumma barik lana. Tanaman, tanduran nih wis sumilir, sudah mulai tumbuh. Taijo royo-royo, bangun dari tidur panjangmu, lihat semua alam semesta ini hijau, indah. Dunia itu indah, masa depanmu indah, tanduranmu saiki indah. Orang yang mengeluh, sadarlah, usiamu saat ini adalah yang kamu nantikan di masa kecilmu. Aku pengen cepet gede.
Sebelum mondok aku pengen mondok, sebelum sekolah aku pengen sekolah. Ingatlah, kesusahanmu saat ini adalah harapanmu di masa lalu. Sing bojo sumpah karo bojone dengan rumah tanggamu ruwet, ingatlah keadaanmu dalam rumah tangga ini adalah harapanmu ketika kamu jomblo. Bangun dari tidur panjangmu. Tanture wis sumiler ta ijo royo-royo tasenggo temanten anyar. 2 kali. Tasenggo temanten anyar. Ayo tasenggo temanten anyar. Kamu tandangi, kamu hadapi seperti gairahnya pengantin baru. Apa gairahnya pengantin baru? Kuat tanpa obat kuat, senang tanpa hiburan, semangat. Pengantin baru semangat. Pengantin baru kalau judulnya lemar legal itu pengantin, bukan pengantin baru itu, pengantin menjelang pisahan. Pengantin baru sumringah, semangat, giat, kuat tanpa obat kuat. Pengantin anyar kan, hadapi semua ini seperti pengantin baru. Tasenggo temanten baru, diingatkan Kanjeng Sunan 2 kali. Tasenggo temanten anyar. Caangon penekno blimbing kuwi lunyu penekno kanggo baso dodot ira, kanggo baso dodot ira. Wahai anak-anak penggembala. Penggembala itu apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatin. Setiap dari kalian adalah pemimpin. Setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Loh, saya bukan pemimpin. Kamu memimpin dirimu sendiri. Mau dibawa kemana nama baikmu? Mau dibawa kemana nasibmu di masa depan? Mau seperti apa keadaanmu? Itu ada pada kerja kerasmu. Kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin, penggembala. Gembalalah dirimu. Kita ini penggembala diri. Kenapa kok Kanjeng Sunan dawuhnya penggembala? Gembala berarti tidak hanya satu kan, ada yang diatur sana sini. Nah, dalam diri kita itu ada banyak kan. Ada akal, ada nafsu. Nafsu juga banyak. Makanya kita sering bentrok dalam diri kita. Aku pengen gini, tapi aku harus seperti ini. Aku maunya itu, tapi aku harus seperti ini. Sering kita terjadi bentrok di dalam diri kita. Nah, makanya kita disebut penggembala. Penek no blimbing kuwi, panjat pohon blimbing itu. Blimbing duweni ikir 5 kan. 5 derajat. Apa 5 derajat? Rukun Islam. Apa itu? Kenapa kok ada sayapnya lunyu penek no? Bagi anak muda untuk menjalankan amal taat berat kan? Nah, istighfar itu apa bebannya? Anak muda itu berat. Makanya banyak ulama yang mengatakan, aku tidak heran melihat orang tua yang taat, tapi aku akan takjub melihat anak muda yang taat. Alasannya apa? Mergo awake sehat, sikile pengen mlayu rono rene. Makanya anak muda itu berat. 5 ini rukun Islam bisa ditegakkan dengan apa? Ilmu. Wajibnya rekoso kan. Lawanmu itu iblis. Apakah lagi di zaman akhir? Walaupun teknologi canggih, semua dipermudah. Dulu kitab masih jarang, internet tidak ada, teknologi sulit, pengeras suara tidak ada. Kenapa tampaknya orang dulu banyak yang alim-alim?
dibandingkan orang sekarang. Dulu tantangannya nggak berat, setani orang nemen, masih dekat dengan barokahnya Rasulullah SAW. Saya cedak kalau dajjal kan. Kalau dulu beratnya dari eksternal, luar, Hadratus Syekh diganggu orang-orang luar pondoknya. Kalau sekarang gangguannya ada pada diri kita sendiri. Alladzi waswisu fi sudurin nas, menggoncangkan keadaan batin manusia. Lunyu penek no kanggo baso dodot iro. Apa artinya dodot itu baju? Baju orang Jawa menyebut ajining diri ono ing lati, ajining raga ono ing busana. Baju itu seseorang akan dipandang baik atau tidak. Baju ini adalah simbol martabat. Maka presiden memiliki baju sendiri, polisi memiliki baju sendiri, TNI memiliki baju sendiri, siswa-siswi memiliki baju sendiri, guru memiliki baju tersendiri. Baju adalah simbol kehormatan, martabat seseorang. Gapai pohon belimbing itu walaupun sulit, licin bagimu, untuk apa? Mencuci nama baikmu di masa depan. Lunyu peneno kanggo baso dodot iro. Dodot iro kumitir beda ing pinggir dutomono jumatono kanggo sebo mengko sore, kanggo sebo mengko sore. Pakaianmu, martabatmu telah rusak dengan polahmu sendiri. Pakaianmu, nama baikmu, martabatmu telah sobek dengan tingkah lakumu sendiri. Tapi jangan khawatir. Dodotire kumitir bedah ing pinggir, hanya sobek di sebelah samping saja. Martabatmu masih bisa diperbaiki, nama baikmu masih bisa diperbaiki, keadaan dirimu masih bisa diperbaiki. Dondomono jlumatono, perbaikilah, jahit kembali nama baikmu. Bagi pendosa, kamu masih diberi kesempatan taubat. Bagi orang fasik, kamu masih diberi kesempatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jahit kembali, dijahit kembali, perbaiki lagi. Kanggo sebo mengko sore, kanggo sebo mengko sore, 2 kali diulang di sini. Untuk bekal nanti di masa soremu. Sore itu bahasa Indonesianya senja. Senja itu identik dengan usia tua, usia senja. Untuk masa senjamu, untuk bekal masa senjamu, agar namamu selalu dikenang. Oh, Mbah iki biyen wong ngalim, Mbah iki orang yang pekerja keras. Agar nama kita selalu dikenang di masa tua kita, agar orang menghormati kita. Jangan sampai menjadi orang tua yang mana orang anak-anak muda berani dengan kita, tidak menghormati kita, menghinakan kita. Dan naudzubillah min dzalik, jangan sampai usia tua berada di penjara. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai masa tua sampai mati di penjara. Ayo perbaiki dari sekarang. Dondomono jumatono kanggo sebo mengko sore, untuk bekal nanti di masa tua. Mumpung padan rembulan itu adalah satu-satunya sumber cahaya yang paling terang di malam hari. Zaman dulu, sekarang ada lampu. Lampu tidak bisa menerangi langit. Rembulan mampu menerangi langit, mampu menerangi malam. Mumpung keadaanmu masih terang, artinya apa? Mumpung pikiranmu masih dikasih kecerdasan, mumpung akalmu masih panjang, mumpung daya ingatmu masih kuat, mumpung padan rembulan, mumpung jembar kalangan, mumpung masih luas kesempatan. Yo surah iyo, maka bersoraklah, ya aku siap tak tandani. Nah sekarang dirubah-rubah,
ya surah sallu alaiha. Syairnya Kanjeng Sunan niku aja mbok tak adek kan. Ada lagi yang sembrono gawe syair-syair iku. Apa kae jenengane? Joko tingkir ngombe dawet. Joko tingkir ngombe dawet sembrono niku. Syair miliknya para ulama terdahulu itu romba. Ampun diutakne. Maknane niku jeru. Tapi niki nganu Gus, sing otak-ngane Habib kan bukan orang Jawa kan. Orang Yaman. Mereka kan tidak tahu, nggak sampai sing wong Jawa kok ikut-ikutan. Jangan. Iku dilestarikan ajaran para wali. Ada lagi apa sing dilukruban suku bato ilayu siro menyang solo oleh payung muto pajenti lolo wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golek duwe si ganti saka ibadah. Itu jur akhirnya tidak ditafsir kan, tidak ada maknanya berubah kan. Usul-usul batok itu aslinya usul-usul batnuka la ilaha illallah kok. Siromo menyang solo sir ngambal sapa sira sholat as-sholat ing sholat. Tempuhlah dirimu menuju Allah itu dengan sholat. Kok tembung Arab kan, enggak ngerti rubah. Ya nurek srogot ibadah, itu kan rubah lagi nanti maknanya. Tapi ya tidak apa-apa, mereka tidak tahu artinya. Panjenengan yang tahu artinya jangan ikut-ikutan. Karena ada orang yang penting asik gitu. Ada orang yang ngambil makna. Dan saya harap panjenengan itu kan sudah ngaji tasawuf, selami alam makna. Jangan zohire tok katone enak tok. Nah, maka tentukan dirimu. Kamu pilih yang mana? Sekarang enak-enakan masa tua kita seperti apa? Atau kita pilih sekarang kita rekoso tapi untuk masa depannya kita bahagia? Tentukan diri kita dan jangan berhenti pada diri panjenengan. Sebarkan kebaikan dimanapun, kapanpun, terutama di orang-orang terdekatmu yang punya anak, punya adik. Ditanamkan sejak kecil. Sikir apa-apa kosong, sing penting besok ya. Kita lihatlah orang-orang yang masa mudanya hura-hura, foya-foya, masa tuanya seperti apa. Kita lihat para santrinya dulu rekoso uripe ning pondok, masa tuanya seperti apa. Ada Mbah Muntaha, Mbah Maimun Zubair, Kiai Fakih, Abah Fakih, yang masa tuanya Gus Hakam, Gus Solah, Hadratus Syekh. Mereka sudah meninggal, masih terus digaungkan namanya, makomnya masih ramai diziarahi. Terkadang kita yang bodoh ini masih hidup dianggap tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada manfaatnya. Setelah mati, ya sudah hancur dengan tanah termasuk nama kita. Tidak meninggalkan kenangan apapun. Alhamdulillah misalnya. Perjuangan itu ya berat. Maka perjuangan itu hanya diberikan ke orang-orang yang mulia. Hadiahnya kemuliaan. Perjuangan itu berat. Wong pengen ngombe degan, menek sampean. Resiko nek kepleset. Ojo ngarep-arep ngombe degan. Nek sampean ngadangi ning isor. Nek durung kire ngurut tiba, degane kira gigal. Hanya kelapa tua yang jatuh. Rasane ya rasa seger degan. Sampeyan pengen janur, menek. Rekoso gitu nih. Ngenteni nang isor, wis dadi blarak kan. Ora dadi janur. Ora dadi janur maning. Janur iso dipepet dan sampean menek. Utawane paling ora tegor gitu. Lah tegor kan rekasa maning kan. Dikira negor wit ora rekasa apa? Takoni Mbak Sugeng sikile ngasih abu. Negor wit. Nasi gerakan jenenge sikile abu. Dan negor wit. Rekasa maning, menek rekasa, negor rekasa. Tentukan hidup kita mulai sekarang.
perbaiki martabat kita, baru bedah di pinggir, belum terlambat, tenang saja. Kanggo sebo mengko sore. Bisa mana nyanyi ler wis ditutup ngajine. Ler kandure wong sumile ijo royo tasem temanten anyar tasem temanten anyar caon peneno bimbing kuwi lunyu peneno anggo sebo mangko baso tira kanggo baso tira kumiter percain pinggir tondono kanggo sebo mangko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalah